الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini dunia sedang dihebohkan dengan kehadiran sebuah wabah yang dikenal dengan istilah coronavirus disease atau COVID-19. Wabah yang berkembang pada mulanya hanya di China kini telah mewabah di seluruh dunia. Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tak terhitung lagi berapa jumlah korban yang meninggal dunia akibat dijangkiti oleh virus yang berbahaya ini. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah mewabahnya virus corona dan di tengah beberapa upaya telah dilakukan oleh beberapa pihak dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, dewasa ini muncul dua golongan yang sangat berlebihan dalam menyikapi fenomena COVID-19. Golongan yang pertama adalah mereka yang melakukan tindakan antisipasi yang sangat berlebihan sehingga tidak jarang menimbulkan ketakutan, kepanikan yang sangat luar biasa melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ini seakan mereka tidak yakin lagi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini tentunya sangat berbahaya terhadap akidah seorang muslim. Karena sebagai seorang muslim kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia kecuali itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebuah penyakit, tidak ada suatu musibah penyakit yang menimpa seorang hamba kecuali itu sudah menjadi ketentuan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa suatu apapun terhadap kami kecuali itu sudah menjadi ketentuan untuk kami. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman harus bertawakal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita yakini bahwa tatkala ada seseorang yang meninggal dunia setelah terjangkiti oleh virus corona, yakin dan percayalah bahwa kematian seseorang tersebut bukan dikarenakan virus corona itu, melainkan sudah tiba ajal yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki batas waktu ajal masing-masing. Apabila ajalnya telah tiba, maka mereka sekalipun tidak dapat menolaknya, mereka sekalipun tidak dapat mengundurkannya, dan mereka tidak dapat memajukannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa syarat kematian bukan usia. Juga syarat kematian bukan sebuah penyakit, sehingga syarat kematian bukan virus corona. Tetapi syarat kematian adalah ajal. Maka apabila ajal seseorang telah tiba, maka tidak ada satupun yang dapat lari daripadanya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan syarat kematian adalah telah tibanya ajal yang sudah Allah tentukan untuk dirinya, maka tidak ada alasan untuk menyikapi fenomena COVID-19 ini
dengan sikap ketakutan dan kepanikan yang sangat luar biasa. Karena yakin dan percayalah bahwa ketakutan dan kepanikan itu pada hakikatnya akan menurunkan imunitas tubuh seseorang, sehingga tidak mustahil justru akan mendatangkan penyakit itu sendiri. Sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina, seorang pakar kedokteran muslim, dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan al-wahmu nisfud da' wal itmi'na nisfud dawa, bahwa ketakutan, kepanikan adalah sebagian daripada penyakit, sementara ketenangan adalah sebagian daripada obat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap ekstrim yang kedua dalam menyikapi fenomena COVID-19 ini adalah dengan memproklamirkan hanya berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga golongan yang kedua ini tidak jarang mengindahkan bahkan meremehkan tindakan-tindakan kewaspadaan sebagaimana yang dianjurkan oleh pakar-pakar kesehatan, sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Hal ini mereka lakukan karena mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan dia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap dari golongan yang kedua ini tentunya merupakan sikap yang keliru dan juga tidak benar. Karena sesungguhnya konsep tawakal pada dalam Islam harus didahului dengan pengambilan asbab, atau yang dikenal dengan istilah al-akhdhu bil asbab. Masih ingatkah kita pernah suatu hari ada salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang hendak melaksanakan ibadah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut mendatangi masjid baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai seekor unta. Tatkala setiba sahabat tersebut di depan masjid baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat tersebut meninggalkan untanya tanpa terlebih dahulu mengikatkan untanya. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Baginda sallallahu alaihi wasallam tercengang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, "A'aqalta naqataka, wahai sahabatku, sudahkah engkau ikat untamu terlebih dahulu sebelum engkau masuk ke dalam rumahku ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab sahabat tersebut? "La ya Rasulullah, qad tawakkaltu 'ala Allah." Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban sahabat tersebut, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tersenyum sejenak. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana sebenarnya konsep tawakal yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "I'qilha wa tawakkal 'ala Allah." Yang harus kamu lakukan adalah i'qilha, ikat untamu terlebih dahulu, kemudian baru engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana konsep tawakal yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang harus didahului dengan pengambilan sebab, al-akhdhu bil asbab, kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya konsep tawakal, lalu bagaimana sebenarnya sikap terbaik yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menyikapi fenomena COVID-19.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap terbaik yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menyikapi fenomena Covid-19 ini adalah yang pertama, ia harus meyakini bahwa tidak ada suatu musibah yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada terjadi sebuah musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa tidak ada suatu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita tetap melakukan tindakan-tindakan kewaspadaan sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ikhtiar kita dari menghindari sebuah wabah yang sedang melanda, kemudian sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Bukankah tindakan kewaspadaan terhadap sebuah wabah penyakit sudah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Pernah pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam terjadi sebuah wabah yang dikenal dengan istilah wabah ta'un. Maka ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabatnya melalui sebuah hadis, "Idza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhuluha." Apabila kamu mendengar terjadi sebuah wabah di sebuah negeri, maka jangan sekali-kali kamu mendekati negeri yang sudah terjangkiti tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila kamu berada di sebuah negeri yang mana negeri tersebut sudah terjangkiti oleh sebuah wabah, jangan sekali-kali kamu keluar dari negeri yang sudah terjangkiti tersebut. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita bahwa larangan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mendekati negeri, daerah-daerah yang sudah terjangkiti oleh sebuah wabah itu merupakan sebuah ikhtiar agar kita terhindar dari wabah yang sedang melanda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan kewaspadaan juga diajarkan oleh generasi setelah baginda sallallahu alaihi wasallam, oleh khalifah Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah, seorang amirul mukminin yang sangat pemberani. Bahkan keberanian Umar bin Khattab juga diakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ibnal Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu salikan illa salaka fajjan ghaira fanjik." Wahai Ibnul Khattab, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah syaitan berjumpa denganmu kecuali dia akan lari mencari jalan sehingga tidak dapat berjumpa denganmu, mencari jalan sehingga tidak menemui jalan yang engkau lalui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bagaimana keberanian Umar bin Khattab yang tidak hanya ditakuti oleh bangsa manusia tapi juga ditakuti oleh bangsa jin. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab merupakan seorang khalifah yang sangat pemberani, namun pernah pada suatu hari tatkala Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab hendak mengunjungi salah satu daerah taklukan baru Islam, yaitu daerah Syam, ketika Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab sampai di sebuah kota yang dikenal dengan kota Sarghah, maka ketika itu sang Amirul Mukminin diberitahu oleh sang panglima pasukan Syam ketika itu, Abu Ubaidah al-Jarrah, bahwa masyarakat Syam tengah dilanda sebuah wabah yang sangat berbahaya, yaitu wabah kolera. Maka mendengar kabar yang disampaikan oleh sang panglima tersebut, maka Umar bin Khattab kemudian menghentikan rombongannya, kemudian
beliau melaksanakan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Maka diambillah sebuah kesepakatan bahwa Umar bin Khattab berserta rombongannya kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanannya ke kota Syam. Apa yang diputuskan oleh sang Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentunya dipertanyakan oleh sang Panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah. Karena bagi Abu Ubaidah Al-Jarrah tidak sepantasnya Umar bin Khattab sang Amirul Mukminin mengurungkan niatnya untuk mengunjungi kota Syam kemudian pulang ke Madinah dikarenakan sebuah wabah virus. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah bertanya kepada sang Amirul Mukminin, "Afiraran min qadarillah ya Amirul Mukminin?" Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Mendengar apa yang ditanyakan oleh sang Panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah tersebut, apa kata Umar bin Khattab? "Na'am ya Aba Ubaidah Al-Jarrah, nafirru min qadarillahi ila qadarillah." Benar wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah, kami lari dari satu takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lainnya. Lihatlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepel Umar bin Khattab saja yang terkenal dengan ketaatannya, yang terkenal dengan keberaniannya saja berusaha menghindari dari sebuah wabah sebagai bentuk ikhtiar. Lalu bagaimana dengan kita? Maka sikap yang ditunjukkan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh pasrah dengan sebuah takdir. Akan tetapi kita tetap dituntut untuk melakukan ikhtiar sehingga menuju kepada takdir Allah yang lainnya, sehingga kita terhindar dari wabah yang sedang melanda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita masih terjangkiti oleh virus yang berbahaya ini sehingga menyebabkan kematian, maka yakin dan percayalah bahwa itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah dan ingatlah bahwa tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia dikarenakan sebuah wabah yang menular kecuali ia telah mati syahid. Dalam hal ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis, "Laisa min ahadin yaqa'ut ta'un." Tidaklah seorang hamba terjangkiti oleh virus yang menular, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba, kemudian dia menetap di negerinya, di tempat ia tinggal, sabiran muhtasiba, dengan bersabar dan tetap melakukan tindakan ikhtiar, tindakan-tindakan kewaspadaan. Ya'lam annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu, kemudian dia yakin bahwa tidak ada yang menimpa dirinya kecuali itu sudah menjadi ketentuan untuk dirinya. Kana lahu illa ajru syahid, kecuali baginya mati syahid. Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, meskipun fenomena COVID-19 ini telah mengguncangkan dunia, namun jangan sekali-kali fenomena COVID ini juga ikut mengguncangkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dan sikap yang benar dalam menyikapi fenomena COVID-19 ini justru akan mempertebal keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini. Allah Subhanahu wa taala menghindari kita, menghindari keluarga tercinta kita, masyarakat kita dan negara Indonesia ini dari wabah yang berbahaya ini. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya'a wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه أندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا البلاء، اللهم اصرف عنا البلاء، اللهم اصرف عنا البلاء يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.